Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Imamat 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, 7 hari lamanya, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu, belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu, yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok,
pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan, Allahmu, 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu, bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan, Allahmu. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan, Allahmu, 7 hari lamanya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah Perkemahan Nasional. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh tim Gustafsson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Kami berkemah di bawah bintang-bintang, tanpa ada sesuatu pun di antara kami dan langit Afrika Barat yang tak berujung. Kami tidak butuh tenda pada musim kemarau seperti saat itu. Yang harus ada adalah api unggun. Jangan biarkan apinya padam, kata ayah sambil menusuk-nusuk kayu bakarnya dengan tongkat. Api akan membuat satwa liar tidak berani mendekat. Makhluk ciptaan Allah memang luar biasa, tetapi tentu tidak ada yang mau macan tutul atau ular berkeliaran di sekitar perkemahan. Ayah saya melayani sebagai misionaris di Ghana Utara, dan ia senang menjadikan momen apapun sebagai kesempatan untuk mengajar kami, tidak terkecuali saat berkemah. Allah juga memakai perkemahan untuk mengajar umatnya. Setahun sekali, selama seminggu penuh, orang Israel harus tinggal dalam semacam kemah yang terbuat dari pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa. Tujuannya ada dua. Allah berfirman kepada mereka, setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu, bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Selain itu, mereka juga harus mengadakan perayaan yang meriah. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan, Allahmu, 7 hari lamanya. Berkemah mungkin bukan gagasan yang menyenangkan bagi Anda, tetapi Allah menetapkan bangsa Israel untuk berkemah selama 1 minggu penuh sebagai cara yang menyenangkan bagi mereka untuk mengingat kebaikannya. Kita mudah sekali melupakan makna utama dari perayaan-perayaan kita. Perayaan seperti itu dapat menjadi pengingat yang menyenangkan tentang karakter Allah kita yang pengasih. Dialah sumber kesenangan kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa hari raya favorit Anda, dan mengapa Anda menyukainya? Bagaimana perayaannya mengingatkan Anda pada kebaikan Allah? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Perayaan Hari Raya Pondok Daun mungkin terasa aneh bagi pembaca modern. Namun, bagi orang Israel, membangun tempat perteduhan di tempat terbuka dengan hanya dedaunan dan daun palem sebagai atapnya merupakan ekspresi kepercayaan kepada Allah yang dirayakan dalam hari raya tersebut. Ini merupakan pengakuan eksplisit yang menyatakan bahwa Allah adalah pelindung yang cukup bagi umatnya. Dalam Zaharia 14, setelah Allah menegaskan akan bertindak keras terhadap bangsa-bangsa yang menentang Dia dan umatnya, Dia berkata bahwa bukti berbaliknya mereka kepadanya adalah keterlibatan mereka dalam merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dengan merayakannya bersama Israel, mereka akan menunjukkan bahwa Allah juga cukup sebagai tempat berlindung bagi mereka. Melayani orang miskin, Imamat 23 ayat 22 berkata, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu,
Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan, Allahmu. Orang miskin pastilah butuh pertolongan. Mereka sangat merindukan uluran tangan orang kaya untuk menolong mereka keluar dari kemiskinan mereka. Melayani orang miskin merupakan amanah Tuhan. Dalam nas hari ini, kita akan belajar bagaimana menolong orang miskin. Orang miskin di ayat ini menggunakan kata Ibrani ani yang berarti, orang yang menderita dan kebutuhannya tidak tercukupi. Orang yang muram dan gundah hatinya karena mereka tidak bisa mengubah keadaan dalam hidupnya. Perhatikan bahwa yang dikatakan miskin adalah orang yang kebutuhannya tidak bisa tercukupi. Beda antara keinginan dengan kebutuhan. Keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan, tetapi bukan kebutuhan mendesak. Kebutuhan adalah keperluan mendasar untuk seorang manusia bertahan hidup. Indonesia mengenal kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kebutuhan pakaian, makanan, dan atap untuk dia tinggal. Artinya, kalau seseorang sudah sangat menderita dan kesusahan dalam memenuhi ketiga hal di atas, dia wajib untuk ditolong. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita menolong orang miskin di lingkungan kita. Pertama, marilah menyisakan harta kita untuk mereka. Zaman Perjanjian Lama, pekerjaan orang Israel adalah bercocok tanam dan bertani. Karena itu, Allah meminta mereka untuk menyisakan hasil di kebun dan di ladang untuk dipungut oleh orang miskin. Hari ini, sistem pembayaran dan gaji itu dengan menggunakan uang. Kalau dahulu Allah memerintahkan orang Israel untuk menyisakan hasil di kebun. Secara kontekstual, hari ini, gaji atau pendapatan yang kita dapatkan harus disisihkan untuk diberikan kepada orang miskin. Kedua, rubahlah mental mereka. Ada dua kategori orang miskin di dunia ini. Orang miskin yang bermental miskin dan yang bermental kaya. Mental miskin adalah mental meminta terus-menerus. Mereka yang tidak mau bekerja dan malas. Ketika diberi barang, malahan barang tersebut dijual untuk uangnya digunakan untuk kesenangan sesaat. Nah, hal inilah yang harus kita rubah. Pemberian uang dalam bentuk edukasi dan pembinaan karakter serta etos kerja lebih baik ketimbang memberikan uang besar kepada mereka. Bermental kaya adalah orang miskin kita edukasi dan bina agar bisa berkarya dan bekerja keras sehingga mampu menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kalau kita ingin menolong orang miskin, kita harus merubah mental mereka dari mental miskin ke mental kaya. Kenapa ini penting? Karena kalau mental mereka berubah, mereka sendirilah yang akan merubah nasib mereka. Bukan selama-lamanya tergantung dengan uang kita. Tentu, dari definisi ani kalau kita melihat kebutuhan mendasar mereka, khususnya pangan, sangat berkekurangan kita harus mencukupinya. Tidak bisa kita menutup mata terhadap mereka yang bahkan untuk makan saja sudah tidak bisa mencukupi dirinya sendiri. Ketiga, lakukanlah dengan iman karena Allah memberikan jaminan bagi kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 ayat 8a berkata, "Karena orang miskin selalu ada pada kamu." Mengapa Yesus berkata seperti ini? Sebetulnya dengan membantu orang miskin, kita pun juga yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa Allah menempatkan orang miskin di sekitar kita? Untuk suatu tujuan yang lebih besar yaitu kasih Kristus menjadi nyata di dunia ini. Tetapi, mungkin kita bertanya, apa untungnya bagi saya membantu orang miskin? Toh mereka akan selalu ada sampai selamanya. Allah berkata, "Akulah Tuhan, Allahmu." Ini berbicara jaminan untuk siapapun yang memberkati orang miskin. Kata Tuhan dipakai kata Yahweh yang berarti, Aku adalah Allah yang eksis dahulu, sekarang, dan selamanya. Nama ini adalah nama yang diperkenalkan Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Bayangkan, Tuhan berkata kepada kita, Aku adalah Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Allah lah yang menjadi penjamin hidup kita. Apa yang dijamin dari kata ini?
Tuhan ada untuk berbelas kasihan kepada kita. Tuhan ada untuk menolong kita. Tuhan ada untuk mengikat janji dengan kita. Tuhan ada untuk menyelesaikan semuanya untuk kita. Ketika kita menolong orang miskin, kita tidak akan kekurangan. Jadi sebetulnya, semakin kita membantu orang miskin, semakin besar pula berkat yang disiapkan Tuhan untuk kita. Kata kedua yang dipakai adalah Elohim, yaitu Allahmu. Ini berarti Allah yang supreme yang berkemenangan. Bayangkan, kalau Allah yang berkemenangan dan selalu menang menjadi penjamin hidup kita, apa masalahmu? Dia yang menjadi penjamin hidupmu, kita akan keluar menjadi pemenang. Karena itu, teruslah berusaha untuk melayani orang miskin selama kita bisa melakukannya. Jangan membenci saudaramu. Imamat 19 ayat 17 berkata, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Kata benci berarti sangat tidak suka. Jika kita berkata, "Saya benci kepada penjilat," itu berarti kita sangat tidak suka kepada orang penjilat. Dalam kitab suci, kata benci diterjemahkan dari kata kerja Ibrani, satam dan sane. Dalam bahasa Yunani, berasal dari kata kerja miseo memiliki beberapa nuansa arti, yakni, dapat menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai niat jahat. Kebencian demikian dapat menjadi emosi kuat yang mendorong seseorang untuk berupaya mencelakai objeknya. Kebencian dapat juga memaksudkan perasaan sangat tidak suka tetapi tanpa niat mencelakai objeknya. Sebaliknya, berupaya untuk menjauhinya karena jijik terhadapnya. Dalam kitab suci, membenci dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu: pertama, membenci yang dibenarkan Tuhan dan bukti mengasihi Tuhan. Contoh membenci yang dibenarkan Tuhan bahkan bukti mengasihi Tuhan antara lain, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia, yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kedua, membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dan dianggap bersalah menurut Tuhan. Contoh membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dan dianggap bersalah, antara lain, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ketika orang semakin dekat dan intim bersama Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap dosa, baik terhadap yang kelihatan maupun yang tidak. Semakin kita memahami sifat dan karakter Allah, semakin kita akan menjadi serupa sepertinya. Kita akan semakin membenci hal-hal yang bertentangan dengan firman dan naturnya. Jika kita membaca secara seksama isi kitab suci, maka kita akan menemukan betapa banyak teks yang memberi penjelasan mengenai apa yang dibenci Tuhan, yaitu, Allah membenci kejahatan, dan ia pun membenci para pelaku kejahatan. Karena itu orang benar membencinya juga. Allah membenci penyembahan berhala. Allah membenci ketidakadilan. Allah membenci penyembahan yang tidak sesuai dengan tingkah laku. Allah membenci orang Israel yang melakukan dosa dan juga Allah membenci orang yang melakukan kekerasan. Umat Allah yang setia, mereka akan juga membenci apapun dan siapapun yang Allah benci. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Sang pemazmur juga menuliskan syair demikian, "Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau?"
Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Namun, kebencian ini tidak disertai upaya untuk mencelakai orang lain dan tidak sama dengan kedengkian atau niat jahat. Sebaliknya, kebencian ini diwujudkan dalam bentuk perasaan muak terhadap perbuatan kejahatan, sikap yang fasik. Kebencian itu diwujudkan dengan menjauhkan diri dari yang jahat dan orang-orang yang sangat membenci Allah. Kehidupan Ayub yang hidup saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Juga ada yang membencinya namun dia tidak membalas bahkan tidak bersukacita saat pembencinya mendapatkan malapetaka. Kehidupan Ayub adalah bayangan dari kehidupan Tuhan Yesus. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kehidupan Yesus mewujudkan janji nubuatan yang disampaikan Yesaya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung dan dibuktikan dalam Lukas 4 ayat 19, yaitu untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus yang lebih saleh dan benar dari Ayub tetap saja dikucilkan bahkan dibunuh dengan jalan disalibkan. Yesus saat disalibkan berseru kepada Bapa agar mereka yang membunuhnya mendapatkan pengampunan. Dalam hal membenci sesuatu, Alkitab memberikan petunjuk agar kita membenci dan tidak melakukan apa yang Tuhan benci, akan tetapi hal itu akan membuat dibenci dan dimusuhi oleh orang. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Saat kita dibenci atau dimusuhi, Tuhan Yesus telah berfirman, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin kita berpikir Tuhan menghukum orang yang dibencinya. Bukankah siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman? Sekalipun membenci yang tidak dikehendaki Tuhan dianggap salah, bahkan jika tidak mau bertobat dari hal tersebut adalah suatu kefasikan, tetapi Tuhan Allah tetap menghendaki orang tersebut bertobat selama masih ada kesempatan bertobat selama masih hidup di dunia. Yehezkiel 33 ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Karena itu, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Yeremia 23 ayat 24 berkata, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Nas hari ini hendak memperingatkan kita bahwa kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Allah. Kita tidak mungkin menghindari atau memperdayai Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan terlihat olehnya. Namun, kita dikuatkan ketika tahu bahwa tidak ada tempat bagi kita di langit atau di muka bumi ini yang lepas dari perhatian Bapa kita di surga. Allah menyertai kita bahkan ketika kita merasa sendirian. Kemanapun kita melangkah hari ini, kiranya kesadaran akan kebenaran itu menghibur hati dan menguatkan kita untuk tetap taat pada firman-Nya. Allah memperhatikan kita sepenuhnya. Kita masih ingat dengan permainan petak umpet. Permainan ini adalah jenis permainan mencari dan bersembunyi yang bisa dilakukan minimal 2 orang di dalam rumah atau di luar rumah. Ada yang lucu dalam permainan ini, yakni ketika kita bermain sama anak kita, lalu kita kena giliran, anak kita bersembunyi, ia masuk dalam kamar lalu muka menghadap ke tembok dan berkata, sudah papi. Artinya, kita sudah bisa mencarinya. Anak kita beranggapan apabila mukanya tidak terlihat atau ia tidak melihat kita maka itu artinya ia sudah bersembunyi.
dan kita pun berpura-pura tidak melihatnya, agar ia merasa senang bahwa kita tidak menemukannya. Tingkah laku yang lucu bukan? Ya, itulah namanya tingkah laku anak-anak. Tingkah laku seperti ini tidak hanya didominasi oleh anak-anak saja. Orang dewasa pun bisa melakukan hal yang sama, lucu seperti anak-anak. Inilah kelakuan nabi dan iman yang melakukan kejahatan termasuk di rumah Tuhan. Mereka melakukannya seperti tertulis dalam Yeremia 23 ayat 11 berkata, "Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka." Demikianlah firman Tuhan. Mereka bernubuat palsu, seolah-olah nubutan mereka memang berasal dari Tuhan datangnya. Padahal semua itu datang dari rekaan hati mereka sendiri. Dan nubutan mereka hanya memberi pengharapan sia-sia. Mereka berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, "Kamu akan selamat." Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu." Para nabi beranggapan Tuhan tidak mendengar ketika mereka bernubuat palsu demi nama Tuhan dengan mengatakan, "Aku telah bermimpi, aku telah bermimpi." Para nabi palsu beranggapan Tuhan tidak maha hadir, maha tahu, maha melihat sehingga mereka seenak-enaknya melakukan dosa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat?" Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah dari jauh. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ingat, dalam hal kejahatan, dosa, keinginan jahat atau keinginan lainnya, kita tidak bisa bermain petak umpet dengan Tuhan, sebab Tuhan maha hadir, maha tahu, maha melihat. Ketika kita tergoda ingin melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sedang mengawasi kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Allah tidak hanya Allah dari dekat, Allah dari jauh, Allah yang memenuhi langit dan bumi, tetapi Dia juga Allah yang diam dalam diri kita. Mari kita taat dengan suara Tuhan yang berbicara dari dalam diri kita. Karena itu, mari kita membangun satu persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap saat, agar kita semakin peka suara Tuhan dan dapat mengetahui mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Kapankah waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan? Dalam Imamat 23 ayat 1 dan 2, Tuhan berkata kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, inilah waktu-waktu yang ditetapkanku, waktu-waktu Tuhan yang akan kamu serukan sebagai pertemuan-pertemuan kudus. Waktu-waktu yang ditetapkan adalah hari-hari suci, hari-hari raya, dan festival-festival yang Tuhan minta agar orang Israel sisihkan sebagai yang dikuduskan bagi Tuhan dan untuk dipelihara dengan setia sepanjang tahun." Bagian dari komitmen Israel kuno untuk beribadah dan hidup kudus melibatkan ketaatan yang tepat pada hari-hari suci dan pertemuan keagamaan tahunan, waktu-waktu yang ditetapkan sesuai dengan kalender Yahudi dan dikaitkan dengan siklus lunar dan solar. Tuhan menyebut ketaatan yang khusyuk ini sebagai waktu-waktu yang ditetapkanku, yang menunjukkan bahwa fokus dari pertemuan-pertemuan itu akan tertuju kepadanya. Itu termasuk sabat mingguan dan festival bulan baru bulanan. Festival musim semi tahunan adalah Paskah Tuhan dan Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Buah Sulung, dan Hari Raya Minggu-Minggu, yang disebut Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Perayaan musim gugur terdiri dari Hari Raya Terompet atau Hari Tahun Baru, Hari Raya Penebusan Dosa atau Yom Kippur, dan Hari Raya Pondok Daun atau Pondok Daun. Sabat adalah perayaan keagamaan yang penting bagi orang Ibrani karena dirayakan setiap minggu sebagai tanda hubungan perjanjian Israel dengan Allah. Pada hari Sabat, orang Israel dilarang melakukan pekerjaan apapun, baik membajak atau menuai, memanggang atau menyiapkan makanan, menyalakan api, atau mengumpulkan kayu,
Sabat berasal dari kata Ibrani yang berarti beristirahat, berhenti dari pekerjaan. Sabat memperingati istirahat Allah pada hari ke-7 setelah 6 hari penciptaan serta pembebasan Allah dari perbudakan di Mesir. Perayaan Bulan Baru menandai hari pertama setiap bulan baru. Selama perayaan Bulan Baru, beberapa korban yang berbeda dipersembahkan, trompet ditiup, semua pekerjaan dan perdagangan ditangguhkan, dan pesta-pesta dinikmati. Waktu yang ditetapkan untuk Paskah adalah pada awal musim terang tahun itu ketika bulan purnama di bulan pertama musim semi. Nama Paskah berasal dari istilah Ibrani Pesah, artinya meninggalkan atau menyisihkan dengan melewati. Festival besar ini memperingati keselamatan dan pembebasan Israel dari Mesir. Bersamaan dengan Hari Raya Minggu dan Pondok Daun, ini adalah salah satu dari 3 hari raya ziarah tahunan yang mana semua pria Yahudi diharuskan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk beribadah. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang berlangsung selama 7 hari segera setelah Paskah, dan selalu dirayakan sebagai perpanjangan dari Hari Raya Paskah. Selama minggu ini, bangsa Israel hanya makan roti tidak beragi untuk memperingati kepergian Israel yang terburu-buru dari Mesir. Pada hari kedua, Israel mengadakan Hari Raya Buah Sulung ketika imam mempersembahkan berkas gandum pertama dari panen musim semi sebagai persembahan unjukan kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak dapat mengambil bagian dari hasil panen mereka sampai buah pertama telah diberikan. Tindakan ini melambangkan bahwa segala sesuatu yang pertama dan terbaik adalah milik Tuhan dan bahwa Israel akan mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Itu juga merupakan ungkapan rasa syukur atas anugerah Tuhan berupa hasil panen dan penyediaan makanan sehari-hari bagi mereka. Waktu berikutnya yang ditetapkan dalam kalender Yahudi adalah Hari Raya 7 Minggu, yang jatuh pada akhir musim semi, pada hari ke-50 atau 7 minggu penuh setelah Hari Raya Buah Sulung. Dalam Perjanjian Baru, peringatan ini disebut Pentakosta, dari kata Yunani yang berarti 50. Sebagai salah satu pesta panen, Hari Raya Minggu melibatkan persembahan roti pertama yang dibuat dari panen gandum kepada Tuhan. Pada hari ini, bangsa Israel juga membaca kitab Rut dan Mazmur. Hari Raya Terompet atau Rosh Hashanah yaitu Hari Tahun Baru, yang diperingati pada musim gugur, menandai dimulainya tahun pertanian dan sipil baru di Israel. Waktu yang ditentukan ini diumumkan dengan tiupan sangkakala, yang dimulai dengan 10 hari pengabdian dan pertobatan yang hikmat di hadapan Tuhan. Hari pendamaian atau Yom Kippur adalah hari tertinggi dan tersuci dari waktu yang ditentukan Tuhan, jatuh 10 hari setelah Hari Raya Terompet. Hari ini menyerukan puasa yang khusyuk, pertobatan yang mendalam, dan pengorbanan. Hanya pada hari ini, setahun sekali, imam besar dapat memasuki tempat maha kudus di tabernakel atau kuil dan melakukan pengorbanan darah pendamaian atas dosa seluruh bangsa Israel. Sebagai hari Sabat yang lengkap, tidak ada pekerjaan yang dilakukan pada hari pendamaian. 5 hari kemudian, Israel merayakan waktu yang paling menggembirakan dalam setahun dengan festival panen musim gugur atau Sukkot, juga dikenal sebagai Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Pondok Daun. Selama perayaan selama seminggu ini, orang-orang Yahudi membangun tempat perlindungan kecil sementara tempat mereka tinggal dan makan sebagai pengingat akan pemeliharaan dan perhatian Tuhan selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun ketika mereka tinggal dan beribadah di tenda-tenda sementara. Waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan adalah perayaan perlindungan dan pemeliharaan ilahi Tuhan. Masing-masing mengakui aspek yang berbeda dari pekerjaan keselamatan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Pada akhirnya, hari-hari suci, pesta-pesta, dan festival-festival ini menemukan penggenapannya dalam kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Mesias Israel, Yesus Kristus. Bersama-sama, ketaatan ini secara profetik menyampaikan pesan tentang salib,
kabar baik tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, dan janji mulia tentang kedatangannya yang kedua. Saat kita memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan lebih lengkap tentang waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan, kita diberi pahala dengan gambaran yang lebih lengkap dan terpadu tentang rencana keselamatan Allah sebagaimana disajikan di seluruh kitab suci. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih atas kesenangan yang Engkau berikan lewat karya ciptaan-Mu dan beragam perayaan yang Engkau tetapkan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.